Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat buat Anda semua dimanapun Anda berada. Saya akan berbicara kali ini tentang keberhasilan Inter Milan menjadi juara di paruh musim Serie A 2021-2022 atau yang lebih keren di Italia dengan namanya Campione di Inverno. Campione di Inverno ini artinya sebuah tim itu menyelesaikan paruh pertama itu dengan sukses. Ini tim-tim yang juara di paruh pertama atau di paruh musim dingin, ya, Campione di Inverno. Tetapi bukan menjamin bahwa tim-tim yang selalu menjadi juara di paruh musim atau di paruh musim dingin ini akan berujung sukses ya pada musim panas, biasanya di bulan Mei menjadi juara, ya. Karena dari 27 edisi terakhir sejak Serie A itu menggunakan sistem 3 poin di saat tim bisa memenangkan pertandingan ya. Sejak musim 1994-95 itu Serie A menggunakan ketika dalam sebuah laga menang langsung 3 poin ya. Seri 1 poin. Nah, 27 edisi ke sini memang ada 18 klub, 18 tim yang menjadi juara ketika mereka sukses di paruh pertama ya, di juara di Campione di Inverno Serie A. Mungkin ada 9 tim yang tidak berhasil. Nah, pada musim lalu AC Milan itu menjadi Campione di Inverno ya, sampai di bulan di akhir Desember ya, sebelum Natal, sebelum liburan. Tapi penghujungnya endingnya yang juara tetangga mereka, seteru mereka, Internazionale of Milan, Nerazzurri, bisa mengunci gelar sekaligus memutuskan hegemoni superioritas dari si Nyonya Tua, tim Zebra Juventus yang 9 musim beruntun terus berada di posisi atas ya, menjadi juara di Serie A, selalu Scudetto, dan pasukan Antonio Conte musim lalu menggagalkan upaya Juve merebut itu ke-10 kalinya. Nah, pada musim ini Inter juara di Campione di Inverno ya. Tidak mungkin dikejar lagi, 43 poin yang mereka lakukan ya. Sampai dengan hari Minggu kemarin saat mengalahkan Salernitana. Itu akibat dari Milan, saingan mereka yang berada di peringkat kedua, di luar dugaan di San Siro kalah dari Napoli dengan 0-1. Jadi pendukung Inter Milan, tentunya bagi pelatih Simone Inzaghi, mengucapkan grazie ya. Terima kasih buat Napoli, tim dari selatan Italia ini yang bisa memastikan bahwa Inter juara di paruh musim. Karena dengan 39 poin, baik Napoli yang sudah mengambil alih posisi Milan yang turun di posisi ketiga, dengan Milan yang 39 poin juga, ini tidak mungkin mengejar 4 poin yang ada di atas yang dimiliki oleh Inter Milan. Sedangkan laga di Serie A itu sebelum libur 2 pekan ya, dimana pada besok tuh Rabu besok akan mengakhiri semua laga pertandingan mereka ya. Ini ada 4 poin dengan Inter di atas, jadi apapun yang terjadi sulit ya. Katakan Napoli menang dalam pertandingan melawan Spezia ya, kemudian Milan juga menang ya, melawan Empoli, karena Milan harus ke Empoli. Ini posisi mereka hanya mungkin dapat di 42 poin kalau Inter itu kalah lawan Torino, karena Inter di Meazza nantinya akan menjamu Torino atau Kamis pagi atau dini hari ya, waktu Indonesia bagian barat. Sulit saya pikir kalau melihat Inter ada di atas saat ini, kemudian Torino bisa menahan pun mereka sulit, apalagi mengalahkan mereka bermain di Meazza. Ini markas Inter yang tidak mungkin akan disentuh. 5 pertandingan terakhir Inter luar biasa ya. Bagaimana Lautaro Martinez dan kawan-kawan bahkan clean sheet di 5 laga terakhir mereka, memasukkan 16 tanpa kemasukan. Dari 5 pertandingan itu 3 diantaranya diraih Nerazzurri saat mereka tandang. Mereka mengalahkan Venezia dengan 2-0 di markas Venezia, mengalahkan AS Roma di Olimpico di kota Roma 3-0, dan terakhir mengalahkan Salernitana 5-0. Jadi 10 gol ya, yang mereka tancapkan di sini dalam 3 pertandingan tandang. Luar biasa. Hanya ada 2 yang mereka menang saat kandang, termasuk melawan Cagliari ya, yang mereka bisa menang dengan 4-0 ya, Spezia juga. Nah, kalau melihat Torino datang, saya kira Torino akan dilibas juga oleh pasukan Simone Inzaghi.
Yang berbahaya justru yang saya lihat adalah Milan, karena Milan harus ke Empoli. Tidak mudah. Empoli 5 pertandingan terakhir tidak kalah. Bahkan ini tim yang suka bikin kejutan. Ya, mereka pernah di awal-awal mengalahkan Juventus, justru main di Juventus. Terakhir mereka bisa mengalahkan Napoli, itu bermain di San Paolo di markas Napoli. Dan ini kejutan besar yang dibuat oleh Empoli. Tim underdog yang bisa bikin Napoli itu tidak bisa menang dan tidak bisa bikin gol di depan publik Napoli sendiri. Ya, itu yang membuat salah satu kegagalan Napoli untuk bisa bersaing juga di papan atas bersama dengan Inter, karena ada 2 kali kena turbulensi yang kuat buat mereka. Sebelum kalah dari Empoli, mereka juga kalah dari Atalanta ya dengan 3-2 juga di San Paolo. Jadi dengan 4 poin Inter sekarang leading. Memang ke depan itu masih rame, masih panjang setelah ada libur ya. Kemudian mereka akan bertarung nanti di awal Januari 2022. Semua masih bisa terjadi. Tetapi ingat, Inter lagi konsisten, lagi oke. Kalau mereka di atas sekarang, agak berat melihat dengan kondisi dalam 5 pertandingan terakhir mereka luar biasa. Terus bisa membuat gol-gol banyak, 16 gol. Kemudian mereka tidak kemasukan clean sheet. Ini menandakan bahwa mereka bisa mengunci gelar ya. Karena kita tahu ada 18 klub. Ketika di paruh pertama sukses, mereka juga sukses di paruh kedua. Hanya 6 klub yang gagal. Itu yang dialami salah satu saya katakan tadi, AC Milan. Napoli juga merasakan ini pada 2015-2016. Juara di Campione di Inferno, akhirnya mereka ditelikung oleh Juventus di akhir musim. Di 2017-2018, Napoli juara Campione di Inferno. Tapi akhirnya mereka digagalkan kembali oleh Juventus di akhir musim. Jadi apakah Inter akan gagal? Saya kembali bahwa mereka sulit kalau melihat konsistensi mereka stabil betul tim ini dengan kedalaman skuad yang baik. Ini sangat sulit ya buat siapapun. Mereka kalau bisa menang ini akan bisa menjauhi posisi akan di atas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Milan melawan Empoli. Ya, bisa aja ada kejutan termasuk dengan Napoli dan Spezia. Di bawah juga pertarungan agak kuat ya. Bagaimana Atalanta harus ke Genoa, tapi Atalanta ada di atas 37 poin. Masih sulit untuk dikejar oleh Roma yang berada di peringkat kelima. Namun pasukan Jose Mourinho ini harus hati-hati karena di bawahnya semua poin sama. Ya, Roma 31, ada Fiorentina 31 dan Juve 31. Fiorentina agak berat, mereka harus tandang ke Verona. Ya. Tetapi kalau mereka ingin berusaha menang untuk bisa melewati Roma itu mungkin saja. Ya. Roma kalau bisa ingin stay tetap di urutan kelima, mereka harus menang melawan Sampdoria, main di Olimpico Roma. Ya. Dan ini memang harus mutlak diambil oleh mereka. 3 poin itu biar mereka tetap ada asa untuk melihat kemungkinan menyalip Atalanta. Kalau Atalanta sewaktu-waktu tergelincir ya sampai dengan paruh musim kedua. Juventus ya, saya pikir akan menang, menjamu Cagliari. Mereka bisa mengalahkan Cagliari bermain di kandang mereka. Jadi saya kembali dengan Inter. Nerazzurri ya. Ini akan diteruskan setelah sukses Antonio Conte, akan diteruskan lagi oleh seorang Simone Inzaghi, pelatih yang diambil dari Lazio dan bisa menangani tim ini. Mereka memang kehilangan 2 pilar penting pasca kepergian Conte, kemudian Achraf Hakimi itu pergi ke Paris Saint-Germain. Romelu Lukaku akhirnya balik lagi ya ke Chelsea di London. Namun tidak ada pengaruh sama sekali karena kedalaman mereka baik betul, kuat sekali. Ya, di depan mereka bisa mendapatkan Edin Dzeko ya untuk bisa berpasangan dengan Lautaro Martinez. Kemudian mereka memiliki seorang Devil Dumfries, pemain yang diambil dari Eredivisie Belanda, bisa menggantikan posisi Achraf Hakimi. Mereka juga masih punya Matteo Darmian, ya, pemain yang bagus. Masih ada Nicola Barella. Gitu ya. Kalau mau dilihat semua pemain-pemain mereka, di kiri masih ada Ivan Perisic, masih ada Hakan Çalhanoğlu yang datang dari Milan pada musim ini. Ada Marcelo Brozovic, kemudian saya sudah katakan ada Barella, dan mereka punya Sensi di bangku cadangan, punya Arturo Vidal, punya Alexis Sanchez, ya, punya Vecino, punya Roberto Gagliardini, ada Ranocchia di belakang. Jadi ini lengkap ya. Kalau mau ditambah juga mereka masih punya Di Ambrosio, kemudian ada Di Marco, pemain-pemain yang luar biasa. Jadi ini akan membuat bagi Simone Inzaghi gampang untuk meracik strategi opsi yang harus dia mainkan dengan pola yang biasanya mereka sukai dengan 3 back di belakang ya. Ada De Vrij di belakang, ada anak muda yang bagus.
Alessandro Bastoni, kemudian ada Skriniar yang bisa bermain di depan penjaga gawang Handanovic dengan 3-5-2 yang menjadi pakem dari pola dari seorang Simone. Ini sangat kuat buat mereka karena di tengah itu semua pemain-pemain yang bagus. Siapapun yang dimasukin oleh Simone ini pemain-pemain berkelas semua. Jadi kalau kita lihat dari sekarang sampai nantinya, bukan terlalu pagi mengatakan ini, bahwa saya meyakini bahwa Inter Milan ini bisa menjadi Scudetto kembali ya, untuk back to back ya, setelah Conte, dan ini diteruskan kembali oleh seorang Simone Inzaghi. Kita akan menunggu itu karena di Kamis sudah selesai, mereka akan libur. Dan selamat untuk pendukung Nerazzurri karena tim Anda sekarang juara di Campione di Inferno. Semoga ke depan sukses, tetapi tetap hati-hati karena 4 poin ini sangat tipis menurut saya ya, karena bisa dikejar terus oleh Napoli dan AC Milan. Namun dengan stabil konsistensi ini yang mungkin akan menyulitkan bagi tim manapun bisa mengejar ketika Inter sudah berada di pucuk pimpinan klasemen. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Serie A dan Inter yang mengunci gelar di paruh musim Campione di Inferno. Selamat sekali lagi. Oke, ciao.